Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pasukan Arwana? Semoga sedulur yang dengerin narasi ini selalu sehat, lancar rezeki, dan dijauhkan dari hal negatif. Sebelum merinding bareng, yuk support channel Arwana Misteri. Klik like, ramaikan komentar, dan jangan lupa subscribe biar kami makin semangat. Kisah kita kali ini berlatar di pesisir Pantura Brebes. Bagi yang sering melintas pasti familiar dengan warung bilik kayu beraksen joglo usang pinggir jalan. Suasananya sangat santai, khas dengan iringan musik dangdut. Disitulah Mami Ningrum tinggal bersama anak asuhnya yang paling kalem, Sekar. Keseharian mereka berjalan normal, dipenuhi canda tawa para sopir lintas provinsi. Tak ada yang ganjil. Tapi, siapa sangka di balik hangatnya warung itu, tersimpan sebuah tragedi kelam yang berujung petaka. Siapkan kopi kalian, atur posisi ternyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Angin malam Pantura berhembus kencang, membawa debu jalanan dan aroma solar yang pekat. Di pinggiran jalur lintas Brebes itu, berdiri sebuah warung remang-remang berarsitektur semi joglo, yang pilar kayunya sudah mulai lapuk. Suasana di dalam sungguh bising. Hentakan musik tarling Cirebonan dari speaker raksasa beradu kencang, dengan gelak tawa kasar para sopir truk antar kota. Asap rokok mengepul tebal, menyelimuti botol-botol minuman murah yang berserakan di atas meja kayu. Di balik meja kasir, duduklah Mami Ningrum. Wanita paruh baya dengan gincu merah menyala itu selalu tersenyum ramah, menyambut setiap tamu yang datang membawa lembaran rupiah. Namun jangan pernah tertipu oleh keramahannya. Di balik senyum manis itu, Mami Ningrum adalah lintah darat berdarah dingin. Di dalam buku catatan kumal yang selalu ia dekap, tertulis rapi deretan angka utang anak-anak asuhnya yang sengaja ia manipulasi, agar seolah tak pernah bisa lunas. Malam itu, di sudut ruangan yang paling gelap duduklah Sekar. Ia adalah LC paling muda sekaligus paling pendiam di mes ini. Wajahnya yang biasanya ayu natural, malam ini terlihat pucat pasi. Keringat dingin menetes perlahan di pelipisnya. Rini, teman sekamar Sekar yang duduk tak jauh darinya, menatap dengan sorot mata cemas. Rini tahu betul rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat oleh gadis malang tersebut. Beberapa minggu terakhir, Rini sering memergoki Sekar mual-mual di kamar mandi pada pagi buta. Lewat firasatnya, Rini tahu pasti bahwa Sekar sedang hamil muda. Tak sanggup lagi menahan rasa kram yang terus meremas perutnya. Sekar perlahan bangkit dan memberanikan diri menghampiri meja kasir. Mi, Sekar minta izin istirahat malam ini ya. Perut Sekar rasanya sakit banget, Mi, beneran gak kuat. Rintih Sekar dengan bibir yang bergetar menahan perih. Mami Ningrum menghentikan jarinya yang sedang menghitung uang. Matanya yang setajam elang menatap Sekar dari atas ke bawah, dengan cibiran sinis. Istirahat? Enak aja kamu minta istirahat, desis Ningrum dengan nada rendah yang mematikan. Senyumnya seketika lenyap tak berbekas. Kamu ingat utang biaya berobat ibumu di kampung? Tuh utang masih numpuk setinggi gunung, Kar. Obat ibumu itu Mami bayar pakai uang, bukan pakai daun. Sana balik duduk. Bentar lagi tamu langganan pada datang, jangan berani-berani bikin Mami rugi malam ini. Bentaknya penuh ancaman. Mendengar hardikan itu, Sekar tak berani melawan. Ia hanya bisa membalikkan badan dan menunduk pasrah, membiarkan air matanya menetes dalam diam, sambil bersiap menghadapi panjangnya malam, yang terasa seperti neraka. Di tengah pekatnya malam, sebuah mobil SUV hitam mengkilat perlahan menepi di pelataran tanah warung joglo tersebut. Deru mesinnya yang halus sangat kontras dengan berisiknya deretan truk di sana. Mami Ningrum tersenyum lebar dan buru-buru bangkit menyambut. Tamu VIP langganannya tiba. Juru adalah Juragan Satria, seorang bandar bawang kaya raya asal Brebes yang selalu berani melempar uang jutaan rupiah dalam semalam. Namun di balik kekayaannya, pria ini memiliki tabiat yang teramat kasar, arogan, dan mudah main tangan jika kemauannya tidak dituruti sedikit saja. Begitu melangkah masuk, tatapan pria itu langsung menyapu seluruh sudut warung dan berhenti di area yang paling remang-remang. Aku mau yang itu, si Sekar, tunjuk Juragan Satria dengan nada yang mutlak dan memaksa. Mendengar namanya disebut, tubuh Sekar sontak gemetar hebat.
Ia langsung bersimpuh di kaki Mami Ningrum, menangis tersedu-sedu sambil terus memegangi perutnya yang kian melilit tajam. "Tolong, Mi, jangan malam ini. Perut Sekar rasanya sakit sekali, Mi," ratapnya memelas. Namun kilau gepokan uang 100 ribuan dari tangan sang juragan telah membutakan nurani Ningrum sepenuhnya. Dengan beringas, Ningrum menarik kasar lengan Sekar, menyeret tubuh rapuh gadis itu secara paksa, melintasi lorong menuju kamar paling ujung. Rintihan Sekar sama sekali tak dihiraukan. Tanpa belas kasih, pintu kayu bernomor 3 itu ditutup paksa dan dikunci rapat-rapat dari luar oleh sang mami demi bayaran tebalnya. Di ruang depan, dentuman bas musik dangdut sengaja dikeraskan oleh Ningrum untuk meredam kejadian di dalam kamar. Namun bagi Rini yang berdiri mematung tak jauh dari lorong, kengerian itu tetap saja menembus pendengarannya. Sayup-sayup dari balik celah pintu kayu tipis tersebut, terdengar bentakan kasar juragan Satria yang disusul oleh suara barang yang dibanting, serta rintihan isak tangis Sekar yang amat menyayat hati. "Tolong, sakit, Pak." Suara Sekar terdengar begitu putus asa, tertahan oleh kasarnya perlakuan sang tamu dan kejamnya malam. Rini hanya bisa merosot di sudut dinding, menutup rapat kedua telinganya dengan telapak tangan, sambil menangis tergugu dalam diam. Ia sangat terpukul, tapi terlalu takut dan tak punya kuasa apapun untuk melawan titah Mami Ningrum. Sinar mentari pagi belum sepenuhnya menerangi jalur Pantura, namun jeritan histeris Rini telah memecah keheningan mes. Di dalam kamar nomor 3, pemandangan mengerikan tersaji. Sekar ditemukan terbujur kaku di atas ranjang reyotnya, tak bernyawa. Mulut gadis malang itu berbusa putih, sementara tangan pucatnya menggenggam erat sebuah botol racun serangga. Kengerian itu semakin memuakkan dengan aroma anyir darah yang menyengat tajam dari spray kasurnya yang bernoda merah gelap. Kabar kematian Sekar menyebar dengan cepat, membuat seluruh penghuni warung joglo itu gempar ketakutan. Melihat salah satu asetnya tak bernyawa, Mami Ningrum sama sekali tidak merasa sedih. Ia justru panik luar biasa. Pikirannya dipenuhi ketakutan jika polisi kota turun tangan dan menyegel bisnis haramnya. Dengan sigap dan kelicikannya, Ningrum segera membungkam mulut semua anak asuhnya. Ia kemudian memanggil Pak RT dan seorang mantri desa secara diam-diam. Lewat segepok uang tutup mulut yang diselipkan ke dalam amplop tebal, sebuah kebenaran berhasil dibeli. Surat kematian palsu pun diterbitkan seketika, menyatakan bahwa Sekar meninggal murni karena sakit parah, menutupi fakta tragis yang sebenarnya terjadi semalam. Tak ingin menanggung risiko lebih lama, Mami Ningrum memaksa agar jenazah Sekar segera dikuburkan hari itu juga. Menjelang senja saat matahari hampir tenggelam, rombongan kecil dari mes mengusung keranda menuju tempat pemakaman umum desa yang sepi. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, seolah ingin meredam dan menyingkirkan sebuah aib. Dari kejauhan, warga sekitar yang melintas menatap sinis dan mulai berbisik-bisik julid ke arah rombongan Ningrum. Bagi masyarakat di kampung tersebut, menguburkan jenazah secara terburu-buru, tepat menjelang kumandang azan maghrib, adalah sebuah pantangan yang sangat besar. Warga percaya, tanah kuburan yang dipaksakan menelan jasad berdarah di waktu senja, pastilah menjadi awal mula dari sebuah petaka yang mengerikan. 3 hari pasca kematian tragis Sekar, seolah tak punya hati nurani, Mami Ningrum kembali membuka warung joglonya seakan tak pernah terjadi apa-apa. Musik tarling kembali mengalun kencang, mengundang gelak tawa kasar para hidung belang yang mampir. Namun suasana malam itu perlahan berubah muram ketika rintik hujan mulai membasahi aspal Pantura. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat para tamu memilih pulang lebih awal, menyisakan sepi yang merayap pelan menyelimuti seluruh area mes. Di keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan, Mami Ningrum duduk sendirian di balik meja kasir. Jemarinya yang dihiasi cincin emas tebal tampak sibuk menghitung tumpukan uang setoran hari itu. Tiba-tiba, di tengah asyiknya memilah lembaran rupiah, sayup-sayup terdengar sebuah suara ganjil dari arah lorong gelap yang menuju ke kamar mandi. Tring, sreg, sebuah suara koin logam yang jatuh dan menggelinding pelan di atas ubin semen yang dingin. Ningrum menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia mengerutkan dahi dan menajamkan telinganya.
mencoba memastikan dari mana asal suara itu. Belum sempat ia beranjak dari kursi untuk memeriksa, suara lain menyusul memecah kesunyian malam. Tok, 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 terdengar suara ketukan pintu berirama pelan namun sangat jelas. Arahnya tak salah lagi, ketukan itu berasal dari kamar nomor 3, kamar bekas almarhumah Sekar. Jantung Ningrum berdesir sesaat. Bulu kuduknya seketika meremang hebat. Ia tahu betul, sejak jenazah Sekar diusung keluar, pintu kamar itu telah ia gembok rapat-rapat dari luar. Sama sekali tak mungkin ada orang yang bisa masuk ke sana. Namun, kesombongan dan ego Ningrum terlalu besar untuk dirobohkan oleh rasa takut. Dengan angkuh, ia mengibaskan tangannya, mencoba menyangkal kengerian yang mulai menjalar di tengkuknya. Paling juga suara tikus got yang nyari makan. Gumamnya sinis untuk menenangkan diri sendiri. Atau si Rini kurang ajar lagi iseng mau nakutin aku. Ningrum kembali menunduk dan melanjutkan hitungannya, berusaha keras mengabaikan rasa bersalah. Dan kengerian yang diam-diam mulai bangkit dari sudut lorong gelap itu. Ia belum sadar bahwa malam itu adalah awal mula di mana dosa-dosanya akan ditagih tanpa ampun. Malam semakin larut, jarum jam menunjuk tepat ke angka 2 pagi. Hawa dingin di dalam mes terasa semakin ganjil dan menusuk tulang. Rini yang tengah tertidur lelap tiba-tiba terbangun karena desakan ingin buang air kecil. Dengan langkah gontai dan mata setengah terpejam, ia menyusuri lorong temaram menuju kamar mandi di bagian belakang. Namun baru beberapa langkah berjalan, hidungnya langsung disengat oleh bau anyir darah yang luar biasa pekat. Bulu kuduk Rini meremang seketika saat telapak kakinya yang telanjang menginjak genangan air keruh kemerahan yang merembes membasahi ubin lantai. Jantung Rini berdebar kencang tak karuan. Ia memberanikan diri mengangkat pandangan ke arah ujung lorong yang gelap. Di sana, tepat di depan pintu kamar bekas Sekar yang digembok, berdiri siluet seorang wanita bergaun putih lusuh. Sosok itu membelakangi Rini. Rambut panjangnya tampak basah kuyup hingga meneteskan air keruh yang terus berjatuhan ke lantai. Tangan pucat wanita itu perlahan mengelus perutnya, yang tampak membesar secara tidak wajar. Kesunyian kian mencekam manakala sosok tersebut mulai bersenandung lirih. Sebuah tembang Jawa kuno dinyanyikan dengan nada sumbang dan bergetar, menyiratkan penderitaan dan dendam yang amat dalam. Kaki Rini lemas seketika. Ia membeku di tempat dan hanya bisa menangis ketakutan, tanpa sanggup berteriak. Kengerian malam itu menjadi batas akhir bagi kewarasan para penghuni mes. Keesokan paginya, tanpa mempedulikan teriakan marah Mami Ningrum, Rini dan beberapa anak asuh lainnya mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Mereka lebih memilih kabur menanggung utang daripada harus hidup satu atap dengan arwah. Penasaran, kepergian mereka memicu desas-desus yang menghancurkan. Dalam hitungan hari, rumor bahwa warung joglo Mami Ningrum kotor dan dihantui arwah gentayangan menyebar luas di kalangan warga. Para sopir truk dan pelanggan yang biasanya memadati warung kini ketakutan dan enggan singgah, memilih tancap gas saat melintas. Warung yang tadinya selalu bising oleh musik tarling itu kini runtuh seketika, berubah sunyi dan dingin, bagaikan kuburan sungguhan. Mami Ningrum kini benar-benar berada di ujung tanduk. Kebangkrutan telak menghantam warungnya. Ditambah teror mistis yang kian brutal, mencekik kewarasannya setiap malam. Pejawa angkuhnya kini kuyu, berganti dengan gurat stres dan kepanikan yang mendalam. Tak punya pilihan lain, Ningrum diam-diam mengundang seorang wong pinter, dukun sepuh dari desa seberang, untuk meruat dan membersihkan sisa-sisa petaka gaib di dalam mesnya. Sang dukun duduk bersila di depan lorong kamar mandi yang dingin. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra sembari menabur kemenyan ke atas bara api. Asap putih mengepul pekat, memenuhi ruangan dengan aroma magis yang menyengat. Namun belum genap separuh doa dirapalkan, sebuah keanehan mencekam terjadi. Batang dupa di depannya tiba-tiba terbelah dan patah secara tak wajar dengan suara letupan yang nyaring. Sang dukun tersentak mundur. Matanya melotot ketakutan menatap tajam ke arah pintu kamar nomor 3. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi wajah rentanya. Arwah ini tidak mau diusir, Nyai. Suara dukun itu bergetar hebat.
Dia membawa dendam ganda, amarah seorang ibu dan janin yang direnggut paksal. Ada dosa besar berbau darah yang sengaja kau tutupi, Nyai. Aku tak sanggup, nyawaku taruhannya. Tanpa berani menoleh lagi, sang dukun bergegas lari, meninggalkan Ningrum yang mematung dengan wajah seputih kapas. Ucapan dukun tua itu akhirnya menguak sebuah kebenaran yang sangat keji. Terungkaplah fakta bahwa pada malam jahanam itu, Sekar sama sekali tidak pernah berniat mengakhiri hidupnya. Setelah disiksa secara brutal oleh sang juragan, Sekar mengalami pendarahan hebat di lantai kamarnya. Ningrum yang panik melihat kejadian itu justru menolak keras membawa Sekar ke rumah sakit. Ia takut kehamilan Sekar akan menghancurkan aset bisnisnya. Dengan beringas dan tanpa belas kasih, Ningrum memaksa mulut Sekar terbuka dan mencekokinya dengan jamu luntur. Sebuah keramuan aborsi dosis tinggi yang ia campur sendiri secara asal-asalan. Bukannya meluruhkan, racun laknat itu justru merenggut nyawa Sekar dan bayinya secara perlahan dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Botol racun serangga yang ditemukan di genggaman Sekar keesokan harinya hanyalah sebuah alibi licik buatan Ningrum untuk menutupi pembunuhan berencana tersebut. Kini dosa darah itu telah bangkit sepenuhnya, siap menagih hutang nyawa dengan cara yang paling mengerikan. Malam Jumat Kliwon tiba membawa hawa petaka yang sangat pekat. Langit Pantura mengamuk. Angin kencang berhembus liar menghantam pilar-pilar joglo warung yang kini kosong dan terbengkalai. Tiba-tiba, bam! Seluruh lampu pijar padam seketika, menenggelamkan bangunan malang itu dalam kegelapan total. Mami Ningrum yang tengah meringkuk ketakutan di sudut meja kasir menjerit panik. Jantungnya bergemuruh hebat. Instingnya berteriak untuk segera melarikan diri dari tempat kutukan tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Dengan tangan gemetar hebat, Ningrum meraba-raba dinding dan berlari kencang menuju pintu utama. Namun sial, pintu kayu jati itu terkunci rapat secara gaib. Ia menarik gagangnya sekuat tenaga sambil menangis histeris. Tapi pintu itu bergeming seolah disemen ke kusennya. Belum sempat ia mencari jalan keluar lain, sebuah dorongan kasat mata yang sangat kuat menghantam punggungnya. Tubuh Ningrum terpental jauh menyusuri lorong gelap, terguling kasar di atas ubin semen, dan terhempas tepat melewati ambang pintu kamar nomor 3, kamar bekas Sekar. Brak! Pintu kamar tertutup dengan bantingan yang amat keras dan terkunci rapat dari luar, mengurungnya bersama dosa masa lalu. Suhu ruangan mendadak anjlok menjadi sedingin es. Dari celah-celah lantai, muncul kabut tipis kehijauan yang merayap perlahan, menciptakan suasana kelam yang mencekik napas. Di bawah temaram cahaya kilat yang menyambar-nyambar dari balik jendela usang, kengerian sejati dimulai. Lantai semen yang dipijak Ningrum tiba-tiba terasa lengket dan berbau sangat anyir. Halusinasi parah menyerangnya. Ruangan itu seolah dibanjiri genangan darah kental yang terus meninggi, hingga merendam mata kakinya. Lalu, dari kolong dipan kayu yang reyot, terdengar suara tulang yang bergemeretak ngilu. Sosok Sekar merayap keluar dengan postur yang tak lagi menyerupai manusia. Wajahnya seputih kapas yang membusuk, kedua bola matanya menghitam legam meneteskan air mata darah, dan perut buncitnya tampak terkoyak mengenaskan. Sosok itu merangkak mendekat dengan gerakan patah-patah, menatap Ningrum penuh kebencian yang mendalam. Mana anakku, Nyai? Bayar utang nyawa anakku. Rintih sosok itu dengan suara serak, basah, dan menggema langsung di dalam kepala Ningrum. Ningrum menjerit sejadi-jadinya, mencakar-cakar pintu di belakangnya sambil menangis terseduh-seduh dan memohon ampun. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, kewarasan Ningrum dihancurkan tanpa sisa, dihajar habis-habisan oleh perwujudan nyata dari rasa bersalah, keserakahan, dan dosa-dosanya sendiri yang kini merangkak bangkit untuk menagih nyawa. Keesokan paginya, rona mentari perlahan menyinari warung joglo yang kini tampak layaknya bangunan mati. Warga desa yang semalaman penuh dicekam ketakutan akibat mendengar jeritan histeris dari arah mes, akhirnya memberanikan diri untuk merangsek mendekat. Mereka seketika geger saat mendapati pintu utama mes yang kokoh itu telah terbuka separuh dengan kondisi engsel yang jebol. Beberapa pria dewasa memimpin langkah, mendobrak masuk, dan menyisir setiap sudut ruangan yang berantakan
menyusuri lorong dingin hingga ke ambang pintu kamar nomor 3. Semeniti weresipu wahaiso. Meminingrum raib tanpa jejak. Hanya menyisakan suhu udara yang beku dan bau anyir darah, yang amat menyengat mencemari indera penciuman. Pencarian warga desa pun berlanjut keluar area warung hingga akhirnya berujung pada sebuah penemuan yang melumpuhkan nalar di area pemakaman umum desa yang sunyi, tepat di bawah rimbunnya pohon Kamboja. Mereka menemukan sosok Mami Ningrum. Wanita itu tampak meringkuk layaknya seekor hewan tepat di atas gundukan tanah merah pusara milik Sekar. Kondisi sang Mami yang dahulu selalu tampil congkak kini teramat mengenaskan. Pakaian kebayanya compang-camping berlumuran lumpur pekat, rambutnya rontok parah hingga menyisakan helaian uban yang acak-acakan, dan kewarasannya telah hancur lebur direnggut paksa oleh kengerian semalam. Dengan tatapan mata kosong yang melotot liar, Ningrum meraup tanah basah dari kuburan itu dan menjejalkannya ke dalam mulutnya sendiri dengan sangat rakus. Dia tertawa histeris, suaranya melengking sumbang memecah kesunyian makam. Uangnya udah lunas, Ndok. Hihihi. Ini kembaliannya. Ini kembaliannya. Gumamnya berulang-ulang sambil terus mengunyah lumpur, bercampur batu. Itu mah benar-benar gila. Keadilan dunia mungkin sanggup ia beli dengan tumpukan uang. Namun hukum karma telah menagih seluruh utang nyawa itu dengan cara yang paling hina. Nah, pasukan arwana, begitulah akhir tragis dari keserakahan seorang Mami Ningrum. Kisah kelam dari jalur pesisir ini menjadi tamparan dan pengingat yang sangat keras bagi kita semua, bahwa harta sebanyak apapun yang didapat dari hasil memeras keringat dan air mata orang lain, pada akhirnya hanya akan mengundang hukum tabur tuai yang mengerikan. Eksploitasi dan kezaliman serapat apapun ia ditutupi, pasti akan membusuk dan menghancurkan nyawa pelakunya sendiri. Ingatlah selalu sedulur, bahwa doa orang-orang yang teraniaya meskipun tangisannya hanya terucap dari balik dinding lorong mes yang paling gelap dan hina sekalipun, pasti akan selalu menemukan jalannya menembus langit untuk menagih keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah setia merinding bareng dan menyimak sajian arwana misteri kali ini. Tetap eling lan waspada, jaga terus lisan dan perbuatan kita agar tidak menzalimi sesama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.